Epstein file ini tentu dikeluarkan pasti ada kepentingan, ya, apalagi menyangkut elit global semua kan. Nah, kepentingannya apa itu yang harus kita lihat nih. Tetapi yang harus kita pahami ini kan yang bermain mereka semua. Kalau mau terkenal harus masuk dalam circle itu. Kalau nggak masuk circle itu lewat. Biasa gini, ada satu person misalnya ya, yang dia terkenal, kemudian dianggap mampu memberikan pengaruh, ya, mentransformasikan pesan-pesan dan sebagainya, pasti dideketin, diberi beasiswa, dan itu banyak kejadian. Di Council on Foreign Relation itu ada satu tokoh Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Epstein ini ternyata bukan orang utama, siapa bosnya? Seperti apa, siapa yang nawan, apa rencananya? Langsung saja kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah lama, kalau orang bilang tuh menelusuri rabbit hole. Dan beliau sudah mengeluarkan beberapa buku. Inilah Ustadz Arta Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi guys, kalau kita ngomongin seperti ini selalu muncul di kolom komen, teori konspirasi gitu ya. Kalau sekarang terungkap gini, yang tadinya konspirasi udah jadi nyata, jadi fakta. Jadi ibaratnya, yang tadinya nelusuri udah bisa mungkin lebih santai. Karena apa? Yang tadinya cuma konspirasi tersembunyi, sekarang udah lihat jadi rahasia umum. Semuanya jadi tahu. Jadi teman-teman, Ustadz Atta ini bukan cuma mempelajari yang ada di luar seperti apa pengamatannya, tapi dalam negeri, di Indonesia juga ternyata nggak luput dari pantauan mereka. Nah, ini ada bukunya. Ini buku judul apa? Freemasonry dan Teosofi, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Nah, kita pernah bahas di sini bahwa ternyata Indonesia juga banyak di sini ya. Jadi masuknya dari Budi Utomo apa segala macam gitu, dengan bukti-buktinya segala macam itu ada semua dalam buku ini. Ini dijual di mana, Ustaz? Yaitu di toko-toko buku ada. Ada juga di ya? Marketplace juga ada. Oh, gitu. Freemasonry dan Teosofi kalau ingin tahu teman-teman. Nah, di sini ternyata bukan cuma buku ini, Ustaz ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada buku namanya Pemerintah Bayangan and Big Brother. Iya. Ini tentang apa, Ustaz? Ini mau kita bicarakan nih? Ya, kalau ini yang globalnya ya, kan ada pseudo government tuh biasanya satu pemerintahan yang dipengaruhi ya oleh tadi elit global, oleh pengusaha gitu ya, oleh kepentingan global lah. Nah, itu yang hari ini di Epstein file itu kan, Epstein file ini jadi kita bisa lihat kan bagaimana pengusaha kan Epstein ini background juga pengusaha ya. Pengusaha kemudian bertemu dengan kelompok atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemimpin dunia, pasti kan ada kepentingan. Ya. Jadi kalau seorang pengusaha ya terjun dia ke dunia politik, pasti yang kepentingannya apa? Ya, usahanya dia mengamankan bisnisnya kan? Ya. Pasti ada kepentingan di situ. Dan kepentingan ini kan dia perlu jejaring ya. Perlu jejaring, perlu relation gitu ya. Nah, ini mereka membangun relation nih antar mereka gitu ya, yang disebut dengan elit global. Jadi elit global nih ada, nggak mungkin nggak ada. Dan kita bisa lihat kan ada The Bilderberg Group gitu ya, ada Bohemian Group gitu ya, kemudian ada Council on Religion, Council on Foreign Relation. DCFR di Amerika yang isinya pengusaha, politisi, pemimpin dunia, gitu ya, ekonom dan lain sebagainya. Artinya kan ada elit global tuh ada, ya, konspirasi tuh ada. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan gini, selama manusia hidup di ruang publik dia nggak bisa lepas dari konspirasi. Ketika kita lahir ke dunia kita udah punya musuh kan. Siapa musuh kita? Ketika kita lahir nih ke dunia pertama kali, kita udah punya musuh. Siapa musuh kita? Setan. Makanya dianjurkan untuk mendoakan si bayi itu kan dari gangguan setan.
Karena ketika manusia lahir, manusia udah punya musuh, namanya setan. Oh. Setan itulah yang membisikkan, membuat was-was, Was-was, menjerumuskan khanas. manusia dan sebagainya. Ya, sehingga kita lihat banyak orang, kelompok yang mungkin bisa disebut orang yang memiliki kepentingan untuk nafsunya kan. Iya, ya. Untuk Pantesan syahwatnya. kita suruh zikir pagi, zikir petang, jangan karena setan Iya. selalu ngintipin kita terus. Iya. Nah, Aduh. persoalan itu. Jadi konspirasi ada. Cuman memang terkadang banyak orang yang cocok logi Ya. gitu ya. Itu kita juga nggak setuju. Ya. Tetapi bahwa orang berkomplot, konspirasi kan kalau di KBBI itu artinya persekongkolan jahat, Iya. persekongkolan Heeh. gitu ya. Itu pasti ada. Siapa mereka? Yaitu orang yang tadi, orang yang isinya dibisikin sama setan terus untuk kepentingan syahwat keduniaannya. Bagaimana untuk bisa mengontrol, menguasai orang lain, Iya. menekan bisnis gitu ya kali ya. Makanya dalam kehidupan ini gitu ya, selama di ruang publik nggak bisa lepas, Ya. nggak bisa lepas kita dari kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak baik gitu ya, kepentingan-kepentingan yang merusak. Heeh. Mas Hari kan percaya ada gangster kan? Ya. Percaya nggak? Ya. Ada gangster. Heeh. Itu kan jahat luar biasa, Heeh. ya, sadis dan lain sebagainya. Berarti memang ada. Jadi Al-Quran aja menyebutkan ada orang yang punya sifat fujur, ya, punya sifat merusak. Ada yang orang yang punya sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iya. Ya, kami berikan kepada mereka sifat fujur dan takwa. Ada. Jadi ada manusia-manusia yang memang merusak, gitu ya. Merusak, kemudian punya kepentingan untuk syahwat keduniaannya. Karena tadi dipenuhi oleh bisikan setan. Ya. Dan kita lihat peradaban Barat gitu ya, kan peradaban yang dibangun banyak kan dari paganisme, ya. Bukan dari ketuhanan yang pasti ya. Bukan dari ketuhanan. Makanya kalau lihat peristiwa Reconquista, ya, di Andalusia dulu, itu kan luar biasa sadis. Islam pernah nggak berbuat seperti itu? Mas Ari pernah baca nggak ada orang Islam dia ngebunuh orang yang di luar kelompok Islam, di luar agama Islam dengan cara sadis? Nggak ada. Ya paling ini propaganda ISIS. Iya. Itu juga kita nggak tahu siapa itu buatan siapa gitu kan. Itu menjadi pertanyaan kan, kalau ISIS memang adalah representasi Islam, tinggal berapa kilo doang udah nyampe Israel tuh. Iya. Buktinya nggak pernah nyerang Israel kan gitu kan. Betul. Tapi justru menyerang sesama Islam kan gitu. Kalau buku ini berbicara mengenai ini global besarnya. Ya, itu pemerintahan bayangan secara global. Itu memang kita lihat lah banyak kan di negara Timur Tengah, misalnya atas nama dulu kan Irak ya. Ya. Irak kan alasannya senjata musnah massal gitu ya, digulingkan Saddam Hussein. Kemudian di Afghanistan ya, di berbagai macam. Ternyata Irak, Libya karena nggak memakai perbankan sistem perbankan, jadi mereka digerus sekarang jadi pakai. Tapi buktinya warga Libya menyesal kan? Iya. Wah, udah mulai terbuka satu-satu guys. Yang dulu kalau kita ngebahas begini malah aduh teori konspirasi. Sekarang ini dia. Ternyata ada hal itu. Dan ini ternyata tadi Ustadz bilang terbuka Epstein Files, ada lagi Bohemian Group. Berarti ini beda atau sama orangnya nih? Ya namanya aja. Yang datang katanya yang datang orangnya sama juga kan? Yang datang orangnya sama-sama juga. Elit globalnya rata-rata mereka semua gitu loh. Kayak kalau di Epstein file kan ada misalnya Donald Trump itu disebut katanya ribuan kali. Ehud Barak, Ehud Barak katanya bertemu dengan Epstein ini, Jeffrey Epstein ini sampai 30 kali. Kurun waktu 2013 sampai 2017. Ehud Barak kan mantan Perdana Menteri. Itu lagi menjabat ya? Era itu mungkin ya. 2013 sampai 2017 ya, nanti bisa dicek ya. Dan itu hubungannya kan dekat ya dengan apalagi kalau Donald Trump ribuan kali sebut. Kemudian Pangeran Andrew gitu ya, dari Inggris gitu ya. Dan ada berapa nama yang banyak nama, bukan berapa nama,
kan itu dokumennya kan yang baru di ini kan 3 juta halaman ya. Iya. Kemudian 3 juta dari 6 juta 180.000 video video. gitu ya. Kemudian ada berapa gigabit, 300 gigabit itu yang tentu saja kan banyak melibatkan orang-orang tertentu kan, yang prominent person lah, bukan orang yang, karena yang disasar sama mereka kan bukan orang biasa. Orang yang punya pengaruh. Orang yang punya pengaruh. Ya, atau orang yang memang sama dia diincar untuk diorbitkan. Ya, biasanya nanti ya dibuat inilah boneka kan. Iya. Dibuat boneka. Sehingga kita nggak heran ada orang yang nggak ada kapasitas ya. Kapasitinya itu 0 lah. Iya. Tapi bisa misalnya menjadi tokoh di suatu tempat kan. Iya. Jadi orang yang pengambil kebijakan kan ada. Coba ada orang yang kita nggak jelas asal usulnya, gitu ya. Tahu-tahu bisa sebegitu powerful sampai sekarang bahkan kan, powerfulnya. Iya ya. Tapi kalau kita pikir ya, Anda bilang tadi kan, bisa aja itu cuma 2 aja yang berbeda, orangnya sama yang hadir kan? Iya. Di Epstein itu terpapar ada pengorbanan bayi, anak kecil, ada yang di di pedofilia, secara seksual gitu. Kemudian ada anak-anak kecil yang lain yang menjadi sacrification atau pengorbanan, dikorbankan, bahkan ada yang dimakan gitu kan, dikonsumsi itu kan, untuk dewanya, namanya dewa Baal katanya. Dan Baal tuh di Al-Quran juga ada tuh. Dalam surah As-Saffat ayat 125 kalau nggak salah. Allah mengatakan atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah mereka menyembah atau menyeru kepada Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Jadi Baal tuh ada disebut di Quran. Dan tempatnya Epstein kan di Pulau Virgin ya, di Amerika itu kan ada ini tempatnya namanya Baal kan. Itu kan dewa pagan mereka. Dewa pagan ya, katanya selalu mengharapkan pengorbanan anak bayi katanya kan. Nah uniknya itu kalau kita kan pernah bahas Bohemian Grove deh. Yang di situ juga ada ritual penyembahan juga kan. Penyembahan, tapi ini penyembahannya manusia, anak kecil juga atau bukan? Ya kalau di Bohemian tuh mereka berkumpul gitu ya, menyembah pagan yang disebut dengan yang kayak burung hantu, Moloch atau Moloch gitu ya. Dan itu mereka berkumpul itu, dan kadang ada apinya gitu ya. Ya ini bukan konspirasi nih, karena memang ada dokumentasinya. Kalau di googling ada itu Bohemian Grove. Dan kita coba deh, kan salah satu yang disebut itu Obama ya. Di Epstein file itu kan Obama kan disebut ya. Obama kan juga pernah bersekolah di Batavia ya, di Jakarta, Batavia. Di Jakarta itu dulu sekolah milik Freemasonry, dan logonya tuh logo Moloch itu. Sekolahnya itu. Masih banyak, Ustadz. Yang sekolah-sekolah atau institusi yang logonya kayak burung hantu gitu kan. Ada satu lembaga yang sempat sangat terkenal kan, yang memburu terorisme. Coba di browsing logonya apa? Oke guys, pertanyaannya gini Mas Hari, apakah itu sebuah kebetulan atau tidak? Kok kalau kebetulan kayaknya banyak banget gitu nyambungnya. Dan kan gini, simbol itu kan visualisasi dari ideologi, dari visi dan misi, kan divisualkan melalui simbol. Masa dia menggunakan simbol itu tanpa maksud kan nggak mungkin. Maksudnya itu seperti kode kepada yang paham, ini lu bagian dari gua bagian dari lu, seperti kayak gitu kan maksudnya. Kayak dulu Freemasonry kan juga bermain dengan simbol. Organisasi secret societies itu juga dengan simbol kan. Karena simbol itu bagi orang biasa mungkin dianggap biasa ya. Bagi yang nggak mengerti, tapi bagi mereka kan identiti mereka. Ideologi yang divisualisasikan ya. Yang seperti institusi keamanan di berbagai negara itu ada logo matanya. Sampai kalau kita lagi umroh juga begitu kan. Maksudnya kayak simbol mereka mengawasi gitu kan, seolah-olah gitu. Saya pikir kebetulan kok bisa sama ya. Apa ini mungkin sebuah tren desain grafis gitu kali ya.
yuk bareng-bareng kita pakai mata Iya. gitu, ada kesepakatan khusus gitu misalnya. Kalau kebetulan kok banyak gitu ya. Nah, Sama kayak waktu di pertemuan sebelumnya kan, ketika membahas tentang pengaruh Freemasonry di Budi Utomo, kan dulu jalan tempat loji Freemasonry di Batavia itu namanya Freemasonry Way. Sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Kira-kira kebetulan nggak? Dulu namanya itu dalam bahasa Belanda Jalan Freemasonry. Ya. Oh. Sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Menurut Mas Ari kebetulan atau memang sudah didesain itu direncanakan? Iya. Kok kayak kebetulan ya kalau Bapenas daerah itu bentuknya seperti Bapomet. Mungkin kebetulan namanya teori konspirasi seolah-olah ya. Ya kita juga harus inilah jangan mudah untuk mencocok logikan suatu. Tapi kalau memang ada kaitan, ada benang merah, ada yang fakta-fakta yang menguat ke arah situ kayak tadi lah, yang Freemasonry Way itu, jalan Freemasonry itu sekarang menjadi Jalan Budi Utomo. Kenapa milihnya di situ? Kan ada banyak kan? Iya, kenapa namanya Jalan Budi Utomo? Dan dulu pengaruhnya kan kuat. Freemasonry Budi Utomo. Nah ini bukan cocok logi, ini ada faktanya. Memang aslinya. Kalau nggak salah menyayangi organisasi Islam kan, Serikat Islam kan? Iya. Saya masih ingat soalnya paparan antum waktu itu kan gitu. Jadi saya ambil kesimpulan waktu itu bahwa dari paparan antum tuh bahwa dari dulu ini kita cuma repetisi aja sih sebenarnya ya. Yeah. Bahwa apa namanya? Yang batil selalu berhadapan-hadapan dengan yang ahsan gitu ibaratnya. Yang baik. Cuma ibaratnya cuma beda cover dan juga beda ininya pelakunya aja. Nah, sekarang teman-teman mau di pihak yang mana kan kita tinggal pilih. Makin kesini makin jelas ya Ustaz ya. Maksudnya cara mainnya gimana. Dulu kan seolah-olah polanya mereka main tuh dalam social consent. Apa yang mereka jalankan sesuai dengan apa hak HAM, demokrasi, social consent, bahwa value-value Islam itu adalah value-value yang terbelakang, teroris, segala macam gitu kan. Nggak taunya dari Epstein-Files ini saya mengambil hikmah begini Ustaz. Mereka kan di Epstein-Files ini yang dikeluarkan tuh value-value pornografi, human trafficking, child trafficking, kemudian apa namanya perzinahan. Arah perzinahan tuh udah narkoba, ada minuman keras, ada hura-hura segala macam sampai apa namanya. Terus kemudian sistem perbankan yang dipakai untuk bahkan kan di salah satu emailnya kan Elon Musk bilang pesta liar, pesta terliar. Bener. Nah di sisi lain tuh kalau soal Islam tuh mereka kan kita harus ini nih, berbahaya Erdogan, berbahaya nih Imran Khan gitu kan Ustaz. Seolah-olah yang mereka tawarkan ke dunia ini itu nggak boleh nama Islam kan? Islam kan nggak boleh pornografi, nggak boleh mabok-mabokan, minuman haram, nggak boleh riba segala macam. Pantesan Islam dimusuhin. Bener nggak Ustaz? Iya. Menghalangi kepentingan sahabat. Menghalangi kepentingan itu bisnis triliunan mereka itu. Iya. Makanya ya selama ini teman-teman yang kena Islamofobia ya mudah-mudahan jadi tercerahkan dengan adanya ini. Ya seperti gini lah, kasus Epstein Style ini kan si Jeffrey Epstein ini kan dari 2008 ya dia ditahan dan kemudian di penjara, kemudian lepas lagi 2019 di penjara dan meninggal. Matinya misterius. Nah, ini kan pasti orang yang punya akal waras bertanya-tanya kenapa dia meninggal gitu. Dan tentu saja kaitan dia dengan para tokoh-tokoh yang disebut dalam Epstein File ini kan memiliki apa istilahnya pengaruh ya. Dan ini luar biasa. Kita tahu akhirnya kan kenapa Donald Trump gayanya kayak begitu ya, kayak cowboy mabok gitu ya. Emang ternyata begitu kelakuannya. Kenapa Gaza orang gini aja ada orang yang sesadis itu gitu atau satu community yang sesadis membantai anak kecil, membunuh orang tua seperti yang terjadi di Palestina. Ya kan ini kan real nyata. Berarti udah di train itu Epstein Island tuh kayak tempat training ya? Ya mereka kan inilah tempat memuaskan syahwat mereka lah. Maksudnya udah nggak ada malu,
udah nggak ada rasa perikemanusiaan, Iya. kayak dihilangin rasa-rasa itunya tuh udah nggak ingat Tuhan lagi tuh situ. Ya mereka seperti itu kan, ideologi mereka kan materialisme. Heeh. Ya, paham materialisme itu kan sesuatu yang untuk memuaskan nafsu kebendaan dia. Heeh. Ya. Menarik begini, Sat. Jeffrey Epstein ini kan meninggal misterius. Ya. 2019. Ada yang bilang bunuh diri. Ya. Tapi lebih kuat anggapannya bahwa dia dieksekusi. Bahkan dieksekusi terus. Ini orang punya kepentingan kan. Maksudnya yang jelas harus benar-benar harusnya ketika itu dipersoalkan, kok ada orang yang sedang memiliki kasus, dan ini orang bukan orang biasa, bukan tukang ojek, bukan orang, ini kan orang-orang penting. Kemudian kena kasus, mati mendadak. Wajar orang. Nggak diselidikin gitu ya? Wajar kalau orang kemudian bertanya-tanya kan. Ya, kenapa gitu? Mungkin nggak itu dieksekusi, orang yang bilang mungkin dieksekusi dengan salah satu yang ada di dalam file itu kan, bisa jadi itu kan, bisa jadi. Atau dieksekusi oleh atasan dia. Nah pertanyaannya adalah, kalau Epstein ini ternyata bukan orang utama, siapa bosnya? Epstein ini kan gini, awalnya kan dia bukan siapa-siapa, dia kan pendidik, kemudian ketemu orang, dibina lah, dididik, kemudian dimentoring lah ya. Sampai jadi pengusaha gitu ya, kemudian bisa bertemu dengan tokoh-tokoh penting, ini kan bukan orang sembarangan. Ya, bisa ngumpulin orang penting, bisa bertemu dengan orang penting, itu kan bukan orang sembarangan. Jadi ada memang pasti ada yang di circle-nya dia pasti orang-orang besar juga kan, dan kepentingan besar juga. Ini kayak ada yang mengarahkan gitu atau gimana? Soalnya memang yang jadi aneh tuh, Epstein ini seperti punya unlimited budget. Iya. Berarti kan dia kalau emang dia orang kaya kan dia jadi guru dulu awalnya kan, pasti kan. Kok tiba-tiba nongol berada di kalangan itu dengan uang yang berlimpah ya. Dan kan secara logika gini aja, nggak mungkin dia punya circle yang begitu berpengaruh ya, secara global, circle dalam elit global itu, kalau dia bukan ada orang yang katakanlah mementor dia, ya, yang nge-brief dia, mendidik dia gitu, kan seperti itu, sehingga dia dengan mudah punya akses kan ke tokoh-tokoh penting. Dan dari nama-nama yang disebutkan di emailnya itu kan rata-rata kan pemimpin negara gitu ya, atau pejabat publik, pengusaha gitu, artis ya. Dan banyak dulu kan sempat heboh tuh, Madonna kan, dia ngaku kan Kabbalah, penganut Kabbalah. Kemudian pesulap tuh ada Aleister Crowley, itu kan juga dia ngakui kan. Bahkan banyak lagi. Kalau gini, misalnya nih ada band barat namanya Faith No More. Ya, tahu. Ya kan? Artinya apa Faith No More tuh? Udah nggak percaya lagi, nggak punya kepercayaan lagi. Iya. Artinya itu masa sih dia nggak sadar punya nama itu, bikin nama itu? Ateis maksudnya itu berarti? Iya. Faith No More. Faith No More. Kemudian Beatles misalnya punya lagu Imagine kan? Oke. Imagine there is John Lennon. Imagine there is no religion. Imagine there is no heaven. Ya. Ya. Maksud saya, apakah ini suatu kebetulan atau memang mereka dipengaruhi atau terlibat di dalamnya? Misi yang sama. Iya. Ini uniknya, saya dengar bahwa kalau mau populer, kalau mau terkenal, harus masuk dalam circle itu. Kalau nggak masuk circle itu lewat. Biasa gini, ada satu person misalnya ya, yang dia terkenal, kemudian dianggap mampu memberikan pengaruh, ya, mentransformasikan pesan-pesan dan sebagainya, pasti dideketin tuh, diberi beasiswa, dan itu banyak kejadian. Di Council on Foreign Relation itu ada satu tokoh Indonesia, ya. Kalau kita bilang dia mungkin sekedar ikut terlibat dalam itu kan semacam think tank ya. CFR itu semacam FDG. Semacam FGD gitu ya.
Tetapi kalau kita lihat track record si tokoh ini, saya nggak menyebut nama lah, nanti browsing aja di internet ya. Ini tokoh besar juga. Dia bilang misalnya gini, orang yang menginginkan penegakan syariat Islam itu orang yang miskin peta ideologis. Artinya banyaklah pernyataan-pernyataan dia yang bertentangan gitu ya dengan identiti dia sebagai seorang Muslim. Dia Muslim. Ya Muslim. Latar belakangnya. Dan tokoh Islam. Dan dia punya, udah meninggal masih hidup? Udah meninggal. Oh, dan saya tahu kayaknya. Dia punya link, ya dia juga punya LSM, punya link segala macam, ya. Dan itu mungkin di buku saya yang lain ada disebutnya tokoh itu. Jadi dia itu ada di keanggotaan CFR. Ada dia? Ada. Wah. Nah mungkin karena gini. Jadi ada mereka kan ya orang-orang yang bergerak dalam dunia seperti ini, pasti kan dia punya menyusun strategi-strategi kan. Dia lihat kan mana nih siapa yang kira-kira kita bisa jadikan proxy, kita jadikan alat atau agen gitu ya. Itu banyak. Dan itu kita bisa lihat melalui track recordnya kan. Ya, ada satu tokoh nih mantan ketua umum organisasi mahasiswa Islam besar, ya. Ketika pulang dari Amerika berubah pandangannya. Kayaknya saya tahu deh. Kayak di brainwash gitu ya. Seperti di brainwash. Kayak dikasih pemikiran yang berbeda gitu ya. Makanya kalau Epstein file ini itu kan hanya sebagian kecil dari puncak gunung es. Artinya elit global itu pertama ada. Kemudian persekongkolan atau bahasa kerennya konspirasi itu ada, ya. Kemudian agenda-agenda mereka untuk merusak ini tujuannya saya tadi bilang kepentingan syahwat dunia mereka, kepentingan bisnis, kepentingan kekuasaan, kepentingan bisa jadi superior community mereka, etnik mereka itu ada, dan itu ada. Siapa yang mempengaruhi? Setan. Nah makanya tuh dia mereka tuh mentoring sama siapa sih sebenarnya? Mentor utamanya setan. Iya, kok bisa? Ya maksudnya taktiknya sepinter itu gitu caranya, kayak punya coaching gitu loh. Iya. Nah orang kan banyak yang gini, masa sih ada orang yang penyembah setan atau orang yang cara berpikir irasional? Ada. Ini satu contoh nih. Kita pernah dengar kan kasus ada orang yang bisa menggandakan uang. Ya, Kanjeng Dimas kalau nggak salah namanya. Yang dulu ya. Ya, di Jawa Timur. Itu diantara yang percayanya tuh seorang dokter. Saya tahu, ahli komunikasi, lulusan Amrik, percaya. Ini padahal ini kan irasional. Nah ini kenapa dia percaya? Itu godaan setan. Jadi setan itu lumayan dikenal orang lagi ya. Lumayan dikenal. Tokoh, public figure, ahli komunikasi, dokter. Harusnya kan berpikirnya rasional, tetapi kok bisa percaya? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kelompok di circle Epstein ini orang-orang yang tadi, yang child trafficking, yang melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan, ya ada. Ini bukan suatu yang mustahil gitu loh. Ada kelompok-kelompok. Saya tadi kan tanya Mas Hari percaya nggak ada gangster? Ya ada kan? Iya benar. Tapi kalau dari kasus ini malah justru makin menguatkan begini ya Ustaz. Ini yang tergabung di klub mereka ini itu pemimpin dunia yang berpengaruh gitu kan. Artis-artis juga yang terkenal semua, yang ini peringkat atas semua nih. Mereka pakai pesugihan ibaratnya itu kan. Itu kan pesugihan ke Bali itu kan berarti kan. Punya pesugihan ke setan itu benar-benar popularitasnya terjaga, benar-benar berpengaruh, benar-benar popularitas terjaga, benar-benar terkenal. Berarti kan setan benar-benar ada kan? Iya, setan ada jelas. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya mereka yang ngelakuin itu benar-benar terkenal gitu. Iya. Ngelakuin itu benar-benar jadi pemerintahannya benar-benar populer dia kan gitu. Iya. Berarti setan benar-benar ada. Tapi kesimpulannya kalau setan ada, berarti Allah lebih ada lagi kan gitu. Iya. Nah, jadi orang-orang ateis sebenarnya dengan ada Epstein Files ini sebenarnya jadi tambah kebuka matanya. Nggak ada yang nggak ada Tuhannya. Cuma masalah tinggal kita milih gitu kan ya. Ini menarik ya. Cuma
kita kembali ke files ini. Kan Departemen apa namanya? Justice. Department of Justice. Department of Justice mengatakan mereka mengompil 6 juta files. Iya. Tapi baru dikeluarin 3 juta. Berarti ada pengeditan di sini. Ada. Dan file-file yang keluar ada yang disensor. Iya. Bahkan belakangan saya baca berita ada yang ditarik. Ditarik lagi? Iya. Kan? Jadi sebenarnya kebocoran ini pun masih dalam masih dalam koridor amannya si elit juga dong. Jadi gini, Epstein file ini kan itu kan berdasarkan ini ya, undang-undang transparansi ya. Epstein Files Transparency Act. Itu kan yang disahkan 2025 ya, November kalau nggak salah 2025, dan itu juga ditandatangani Donald Trump. Artinya desakan publik gitu ya, desakan apa masyarakat ketika itu. Dari file yang ada yang beredar sekarang ini gitu ya, itu kan memang belum masih banyak yang belum dikeluarkan gitu ya. Ini pun sebenarnya keluarnya kan agak terlambat kan, harusnya kan November ya, tapi ini terlambat. Yang perlu kita pelajari atau kita kaji gitu ya, ke arah mana nih Epstein file ini dikeluarkan dan apa namanya, bagaimana efek dampaknya secara global terhadap kondisi sekarang. Kan ini kan keluar di tengah ramenya BOP kan. Di tengah ramenya BOP tiba-tiba meledak Epstein file gitu ya. Dan tentu saja banyak spekulasi ya. Spekulasinya banyak. Apa mungkin nggak Sat? Kan ya si elit ini kan banyak orang Eropa. Ya. Dan kan sekarang Trump ini kan lagi bermusuhan dengan Eropa kan. Dalam proses bermusuhan lah dengan Eropa gitu. Konteks yang dibocorkannya, keluarkannya berhubungan dengan Trump kebanyakan. Iya, kan disebutkan dokumen katanya sekitar ribuan nama Trump kan disebut. Ataukah dia juga justru mengkonspirasi anggotanya sendiri? Karena dia udah mulai berkhianat kan gitu kan? Ini kalau dilanjutin bisa perang nih antara Amerika sama Eropa kan? Kalau nih Greenland diambil, ini Uni Eropa kan ya nggak mau diam juga dong, diinjak-injak dong berarti kan? Ini kan soal ancaman perang potensi perang dunia ketiga udah banyak jadi obrolan elit. Presiden Prabowo kalau nggak salah saya baca tadi pagi juga berbicara soal itu kan, soal perang dunia, potensi adanya perang dunia ketiga. Dan ini saya rasa gini, Epstein file ini tentu dikeluarkan pasti ada kepentingan, ya, apalagi menyangkut elit global semua kan. Nah, kepentingannya apa itu yang harus kita lihat nih. Tetapi yang harus kita pahami ini kan yang bermain mereka semua, ya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran misalnya begini, bahwa ternyata ya itulah wajah mereka, ya. Cara mainnya gitu dia. Wajah elit global, wajah barat gitu ya. Yang kita tahu lah gimana rusaknya gitu ya mereka. Kemudian keserakahan mereka, nafsu mereka, ya, kejahatan mereka. Ini kan kita hanya bisa mengambil itu. Soal permainan, wah ini complicated ya pasti. Setan-setannya banyak. Bener, setan ketemu setan sini nih, ya kan? Setan ya kan? Ini kayak salawat asgil nih kan, yang zolim ketemu yang zolim. Tapi begini Sat, memang kalau antum bilang kalau ini keluarnya bertepatan dengan BOP, Board Office, bisa jadi juga, ya kan, ibaratnya gini, BOP ini kan kayak klub atau kelompok yang dibentuk sebagai pesaing dari UN. Ya. Dan ini ketuanya Trump kan? Trump sendiri kan? Berkuasa Trump. Jadi keputusan ini organisasi yang keputusannya di orang baru kali ini kayaknya. Ya kan? Organisasi dari beberapa pemimpin dunia, tapi itu keputusannya mutlak di tangan Trump gitu kan. Nah, dia nggak mau lagi, jadi ya standar peace-nya Trump bukan lagi PBB tapi BOP. Jadi standar peace keamanan dunia itu adalah dia. Dan bisa dipersempit lagi, bukan hanya BOP, bisa jadi dia standarnya. Ya makanya gitu. menurut Trump standar kedamaian dunia adalah dia.
gitu kan. Nah, standar kedamaian UN itu kan kumulatif ya kan, apa namanya, berkumpul suara bersama, suara terbanyak segala macam dari berbagai negara. Dan kelihatan PBB udah nggak mendukung Trump. Atau banyakkan PBB isinya adalah pro-Palestine gitu kan. Dia ngerasa butuh bikin institusi baru gitu atas nama BOP dengan standar kebenaran dan kedamaian adalah dia sendiri gitu. Dan mau ngajak alainya, temen-temen alainya dia, sahabat-sahabatnya Eropa, nggak ada yang mau ikut. Nah yang ikut malah negara-negara Islam. Itulah yang kan gini ya, perdebatan BOP ini juga kan keras di tengah-tengah umat Islam ya. Ada yang pro, ada yang kontra. MUI tokoh-tokohnya sebelumnya, berapa tokohnya kan keras. Ketua hubungan bidang luar negerinya keras banget tuh menolak BOP. Kan Kiai Holil Nafis juga keras juga. Tiba-tiba kan setelah bertemu dengan presiden, tiba-tiba ada pernyataan mendukung gitu ya BOP. Nah biasanya gitu ya, orang yang mendukung yang membela kebijakan itu, dia selalu berkata gini, yang Anda tahu kan cuma permukaannya saja, detail-detailnya nggak tahu, dengan alasan bahwa ini strategi dan lain sebagainya. Atau dalam kasus BOP ini, dalam kasus Palestina, Anda kan landasannya cuma moral, bahwa nggak setuju penjajahan, nggak setuju ada penindasan, nggak setuju misalnya nggak ada pihak, nggak ada, kalau di BOP itu nggak ada orang pihak Palestina, Hamasnya gitu ya. Standarnya moral saja. Alasan mereka kan begitu. Anda kan ada moral. Kita cuma ngeliat dari luar gitu ya. Iya. Sedangkan ini katanya strategi. Ya. Padahal kan kita nggak tahu juga strategi nanti hasilnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kerusakan, pembantaian, udah berjalan. Itu real. Dan itu kan mengusik moralitas kita. Jadi wajar nih. Jadi kalau ada suatu kejahatan, terus reaksi kita menolak, berarti moralitas kita masih hidup. Itu wajar. Reaksi waras tuh, ya kan? Jalan empatinya tuh ya. Empatinya jalan, ya. Soal nanti ada analisa itu soal lain. Tapi moralitas kita, apalagi yang mimpin Trump yang hari ini dikatakan dibongkar habis-habisan sama Epstein file ini kan, kelakuannya dan sebagainya gitu ya. Menambah ini lagi, ya gimana? Kita nih kan harus dengan orang kafir nih harus hati-hati. Ya itu Al-Quran yang menyuruh kita ya untuk berhati-hati. Kadang permusuhan yang ada di hati mereka lebih dahsyat daripada apa yang ada diucapkan mereka. Itu Quran yang bilang. Kita kan harus berhati-hati nih. Nah orang yang katakanlah kalau kita tadi tuh aspeknya cuma moralitas, kadang itu dibilang konservatif. Iya. Ya itu gitulah. Ya mudah-mudahan benar, saat ada satu siasat yang kita nggak tahu, mudah-mudahan benar. Kita berharap kan. Kita berharap benar, husnuzon. Iya. Tapi walaupun begitu kan memang akhirnya ada rekor juga bahwa Indonesia pernah satu sekumpulan sama Israel. Dan berbayar katanya kan. Dan bayar ya. Aduh. Ngeri-ngeri sedap ini. Nah ini guys, kalau kita lihat ya apa yang diucapkan sama Ustadz ini ada benernya juga. Kok bisa berbarengan ketika dimunculkan BOP, bocor Epstein Files, gitu. Ada yang beranggapan lain gara-gara Amerika nggak mau nyerang Iran gitu kan, dikeluarin sama Israel gitu kan. Tapi lebih masuk akal itu sih. Siapa tahu karena Eropa nggak setuju ada BOP kan? Siapa tahu dari Eropa yang ngeluarin ini kan gitu. Seperti halnya kemarin waktu mau nyerang Iran nggak jadi gara-gara Iran ternyata dapat bocoran dari dari Denmark mengenai spy yang ada di Iran. Dan udah banyak yang ditangkap kan? Ditangkap dan akan kalau dia mau nyerang mau dieksekusi. Akhirnya dibatal. 200.000 atau apa gitu juga yang ditangkap di sana. Akhirnya kan ketika yang bocorin adalah Eropa, berarti udah mulai ada perpecahan nih. Nah, ini menarik juga sih sebenarnya kalau memang itu alasannya ya. Kalau emang ini Eropa yang ngeluarinnya, berarti memang ada rencana untuk
penggulingan Trump nih. Bisa jadi. Kalau kita merujuk Quran nih, lagi-lagi merujuk Quran. Katakanlah kita inilah yang Pemandang selalu dari based on moral, based on morality. Di Quran kan jelas ya, mereka tuh walaupun seolah terlihat bersatu gitu ya, karena kepentingannya tuh syahwat keduniaan dan ada kepentingan setan di situ. Al-Quran mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kita melihat seolah-olah mereka bersatu padahal hati mereka tuh berpecah belah. Itu kan janji informasi dari Al-Quran kita harus percaya. Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka buat makar, Allah punya cara lagi untuk menghancurkan makar mereka. Epstein file ini kita bisa letakkan dengan berbagai penafsiran, dengan berbagai analisa yang bisa jadi tentu kita temukan kebenarannya kan dalam Al-Quran tentang karakter mereka ya, karakter orang-orang yang memusuhi Islam gitu ya, karakter orang-orang jahat, karakter para penyembah Baal tadi ya, itu ada di Quran. Tadi saya sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 125 kan ada Baal itu ya, mereka menyembah Baal itu kan dan meninggalkan Allah. Jadi ada semua. Jadi kalau kita hari ini melihat dunia gitu ya, makin hari makin makin aneh gitu ya. Sebenarnya informasi-informasi soal itu kan udah ada, baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi kan. Ini justru dengan berbanyaknya berbagai peristiwa-peristiwa aneh itu ya makin mengkonfirmasi kebenaran sabda Nabi kan, tentang misalnya tentang akhir zaman gitu ya.